Selain mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan menggelar lomba senam aerobik, rangkaian kegiatan Green and Clean juga berhasil menstimulus kreativitas warga Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Serpong Utara untuk berkreasi dalam bentuk busana dengan bahan daur ulang. Memadupadankan warna-warna ceria, ditambah dengan model anak yang menggemaskan, lomba fashion show anak bertema daur ulang menjadi salah satu sesi yang cukup dinanti oleh para peserta roadshow Green and Clean Tangerang Selatan. Menutup semarak roadshow Green and Clean di Kecamatan Pondok Aren, pembagian hadiah lomba aerobik dan lomba fashion show anak bertema daur ulang. Hadiah diberikan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman, dan General Manager Banten TV Rahmat Hidayat. Semarak Roadshow Green and Clean akhirnya tiba di titik ketiga sekaligus titik terakhir pada gelaran Roadshow Green and Clean tahun 2023. Dihelat di alun-alun Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Roadshow Green and Clean kembali mendapat sambutan positif masyarakat Tangerang Selatan, di mana pada roadshow kali ini diikuti oleh warga dari Kecamatan Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur. Acara roadshow Green and Clean semakin berkesan dengan hadirnya Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Devni yang langsung berbaur dengan masyarakat untuk mengikuti kegiatan senam bersama. Sosok yang akrab disapa Bang Ben tersebut nampak menikmati acara dengan didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman dan General Manager Banten TV Rahmat Hidayat. Didukung dengan cuaca Tangerang Selatan yang cerah, para peserta Green and Clean Tangerang Selatan terlihat semangat, di mana hal tersebut juga menunjukkan semangat dari masyarakat Kota Tangerang Selatan, khususnya warga Kecamatan Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur, dalam menyambut program Green and Clean 2023 Tangerang Selatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Devni mendorong agar program Green and Clean menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan masyarakat yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan diantaranya yakni dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai media berkebun dengan ditanami berbagai tumbuhan yang bermanfaat. Di samping penataan lingkungan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah, Bang Ben juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran terkait pengelolaan sampah. Berbagai cara dapat dilakukan, baik dengan cara mendaur ulang maupun memanfaatkan sampah-sampah organik sebagai bahan kompos. Ia pun menambahkan bahwa pemerintah Tangerang Selatan juga akan mengeluarkan kebijakan terkait penghitungan volume sampah yang diproduksi dari berbagai aktivitas rumah tangga masing-masing kelurahan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah produksi sampah dan bagaimana masyarakat mampu mengelola sampah. Pada kesempatan itu, Bang Ben juga mengapresiasi kreativitas warga yang mengolah bahan daur ulang menjadi sebuah kreasi busana maupun ornamen yang menarik bahkan bernilai ekonomis. Pada bagian lain, Wali Kota juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap dengan berbagai kesibukan warga Tangerang Selatan dapat menyempatkan waktu untuk berolahraga. Terlebih karena pengalaman 2 tahun bergelut dengan COVID bisa menjadi pembelajaran bagi warga Tangerang Selatan untuk menjaga kesehatannya dan keluarga. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Pak Dan Ramil Pamulang, General Manager Banten TV, Pak Rahmat Hidayat, Pak Camat Pamulang, Pak Camat Ciputat, Pak Camat Ciputat Timur, beserta para lurahnya hadir semua. Kemudian juga para penggiat lingkungan, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama, yuk mari dengan kegiatan ini kita jaga lingkungan kita. Saya berharap di rumah kita, di rumah masing-masing, walaupun hanya ada tanah sejengkal lagi sisanya, di depan rumah kita, di samping rumah kita, atau di belakang rumah kita, tanami dengan pohonan yang bermanfaat. Silakan mau tanaman-tanaman hortikultura, cabai, sayur, dan lain-lain sebagainya, atau tanaman-tanaman pelindung. Ya, tanaman-tanaman pelindung. Silakan dimanfaatkan, jangan ada sejengkal tanah pun di Tangerang Selatan ini, di halaman rumah kita, yang dibiarkan terbuka atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk dari rumah kita masing-masing dilakukan penanganan atau pengelolaan sampah dengan cara asik difoto. Boleh, saya mau dipoto lagi sini di depan. Saya lagi pidato emang apa? Dengan cara silakan dimusnahkan dengan sebaik-baiknya
untuk makanan ikan, untuk kompos atau untuk yang lain-lain, ya. Jadi saya berharap nanti kami akan mengeluarkan kebijakan bahwa setiap kelurahan kita hitung berapa volume sampahnya masing-masing, karena satu orang itu membuang sampah kurang lebih 1 sampai 1,5 kilogram. Sehingga 30% sampah di kelurahan itu bisa kita musnahkan lebih awal. Tadi sudah kita lihat bagaimana ibu-ibu bungkus kopi dan lain-lain sebagainya dijadikan baju, dijadikan ornamen-ornamen yang cukup menarik. Ada bekas plastik tuh ibu-ibu, la ilaha illallah itu. Ya sip Bu, cakep bener itu. Karena kalau dibuang di tanah, plastik itu tidak akan musnah ratusan tahun. Tapi kalau kita manfaatkan seperti itu, ini tentunya akan bermanfaat. Saya berharap bahwa bagian masyarakat kita tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga di pagi hari. Sempatkan berolahraga dengan sebaik-baiknya supaya kesehatan kita tetap dapat terjaga dengan baik. Pengalaman 2 tahun kita bergelut dengan COVID 2020-2021 sudah cukup bagi kita untuk memberikan pelajaran bahwa menjaga kesehatan, memelihara kesehatan itu penting. Salah satu strategi kita memelihara kesehatan adalah dengan menjaga lingkungan supaya bersih, kemudian supaya hijau. Bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, tapi membutuhkan kerja keras dari kita semua. Karena bagaimanapun terbatas armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, terbatas orang-orang yang pesapon yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup menangani hampir 1.000 ton setiap hari sampah dari Tangerang Selatan. Oleh karena itu saya berharap di tempat kita masing-masing nanti bank sampahnya, TPST 3R-nya, dan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan ini terus bergerak memanfaatkan limbah-limbah yang ada, baik limbah plastik utamanya, atau limbah kain, atau limbah gelas, dan lain-lain sebagainya. Libatkan para pelajar, libatkan semua para pelaku ekonomi kreatif di Tangerang Selatan. Selamat mengikuti kegiatan Green and Clean untuk tingkat Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan Radar Banten ya, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara berjenjang ya. Nanti tentunya saya berharap kegiatan yang bermanfaat ini, apalagi saya ingin ngobrol nanti dengan ibu-ibu yang bekas karung, tadi bekas apa lagi tuh ya, dipakai dijadiin baju, bekas plastik, bekas ini. Hebat sekali ibu ya, bermanfaat sekali apa yang ada. Saya punya tiker dari bekas bungkus kopi Bu, ada 10 biji ya, itu dipakai pengajian enak Bu, adem malah. Ya, coba mari kita coba kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Green and Clean tingkat Kota Tangerang Selatan untuk Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang. Menyadari keterbatasan serta tantangan yang ada terkait permasalahan lingkungan di Tangerang Selatan, selaku Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, meminta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan program Green and Clean melalui beragam inovasi, kreativitas, serta penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengajak masyarakat lebih sehat dengan senam bersama di pagi hari, Roadshow Green and Clean 2023 juga senantiasa membawa kegembiraan bagi para peserta pada sesi bagi-bagi door prize. Membagikan berbagai hadiah menarik mulai dari kulkas, mesin cuci, sepeda, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Roadshow Green and Clean di alun-alun Pamulang semakin lengkap dengan kehadiran Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni yang tidak segan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan gayanya yang khas, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni sesekali melempar canda kepada para pemenang yang berhasil membawa pulang hadiah-hadiah yang disiapkan oleh panitia. Mesin cuci, sepeda,
Sepeda. Tergantung Pak Wali Kota nanti. Oke. Baik, sepeda dulu ya. Oke, sepeda. Nomornya adalah Belum. Nomornya adalah nungguin tuh. Ya, nungguin. 01 390. 01 390. 390. Oke, kita baca ulang. 01 390. Ada? Ada. Sini Bu, naik Bu. Dari luar lapangan nggak tadi ini? Iya. Ibu lari dari mana Ibu? Iya. Dari luar lapangan. Betul ya? Oke, baik. Betul. Ibu sini. Oke. Diri dulu Bu situ. Diri dulu ya. Buru-buru pulang dulu. Ibu sepeda inian ya. Iya. Ciputat. Kampung Hutan. Dari Kampung Hutan. La ilaha illallah. Oh, Cempaka Putih Kampung Hutan. La ilaha illallah. Jauh bener dari Kampung Hutan. Dari hutan. Ciputat Timur, Ibu. Ciputat Timur. Hadiah. Komplain Pak Camat. Hadiah kedua ini apa? Tidak hanya itu, Benyamin juga menghibur masyarakat Tangerang Selatan yang hadir di alun-alun Pamulang dengan membawakan tembang Terajana. Sejumlah peserta pun diperkenankan naik ke atas panggung yang menambah keakraban dan kemeriahan acara roadshow Green and Clean di Kecamatan Pamulang tersebut. Siap-siap, yang belakang kalau nggak goyang rugi, nanti dikasih hadiah yang paling bagus goyangnya. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu. Ayo naik Bu. Mulai sedang sekali, sulingnya suling bambu. Dukungan terhadap gelaran Green and Clean Tangerang Selatan datang dari berbagai kalangan. Di antaranya Wakil Dewan Kerajinan Tangerang Selatan Ahmad Basalamah. Menurutnya, acara Green and Clean sangat positif dan layak dijadikan ikon terhadap gerakan kesadaran lingkungan di Tangerang Selatan. Ahmad menyampaikan sampah memang merupakan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks di Tangerang Selatan. Maka dengan hadirnya program Green and Clean dirasa cukup efektif untuk menumbuhkan inovasi dan sektor ekonomi kreatif di tengah masyarakat Tangerang Selatan. Untuk mendukung program Green and Clean, pihaknya akan melibatkan sekolah-sekolah tingkat SMA SMK dengan menghidupkan sektor adibusana berbahan daur ulang. Menurut kami adalah acara yang sangat bagus. Semoga ini menjadikan ikon Tangsel karena sampah itu adalah permasalahan di kota-kota besar, termasuk juga di Tangsel. Dengan adanya kegiatan seperti ini, Go Green dan Clean adalah bisa membangkitkan ekonomi kreatif
yang bisa menjadikan nilai tambah atau nilai jual untuk kepada masyarakat dan juga pada warga sekitarnya. Mendatangi SMK negeri maupun swasta yang di bidang adibusana yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif di Tangsel ini akan bangkit daripada SDM anak muda, khususnya di Tangsel. Asri dan bisa membangkitkan ekonomi kreatif. Mewakili Dewan Kerajinan Tangerang Selatan, Ahmad Basalamah mengapresiasi program Green and Clean karena tidak hanya menjadikan kota Tangerang Selatan lebih bersih dan indah, tetapi juga membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat Tangerang Selatan. Sebagai bagian dari tahapan Green and Clean Tangerang Selatan, Roadshow Green and Clean Tangerang Selatan menjadi rangkaian yang cukup krusial. Sebab pada tahapan tersebut, masyarakat yang terlibat akan mendapatkan informasi secara langsung mengenai program Green and Clean hingga output yang diharapkan dari terselenggaranya program tersebut. Dukungan dan apresiasi pun tidak henti diberikan kepada program Green and Clean Tangerang Selatan. Sebab, meski terbilang sebagai kawasan urban yang cukup maju, Kota Tangerang Selatan juga tidak lepas dari permasalahan lingkungan yang perlu disikapi banyak pihak. Di antaranya melalui program Green and Clean yang diinisiasi pemerintah Tangerang Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan bersama Radar Banten Group. Diungkapkan Lurah Ciputat Iwan Pristiasya, dirinya bersama masyarakat Ciputat menyambut baik Roadshow Green and Clean Tangerang Selatan. Menurutnya selain menghibur, acara tersebut juga sekaligus mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Iwan berharap dengan adanya program Green and Clean, Tangerang Selatan akan lebih bersih dan asri. Selaku Lurah, Iwan menyampaikan dirinya siap mendukung program Green and Clean dengan berpartisipasi aktif, serta mengawal setiap tahapan yang akan diikuti warganya pada Green and Clean 2023. Iwan menambahkan, saat ini warganya juga telah melakukan penataan secara bertahap dengan melibatkan kelompok tani di lingkungan setempat. Selanjutnya, Iwan berharap program Green and Clean mampu memberikan perubahan signifikan terhadap permasalahan lingkungan di Tangerang Selatan yang didukung dengan aksi nyata dari segenap unsur yang terlibat pada program Green and Clean ini. Harapan saya buat kegiatan seperti ini baik sekali, selain untuk menghibur masyarakat, tapi ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi semoga dengan kegiatan ini Tangsel menjadi lebih bersih dan lingkungan yang ramah. Setiap kegiatan kita akan berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena ini fungsinya bukan sekedar seremoni, tapi kegiatan ini untuk membangun jiwa go green masyarakat. Harapannya ini bukan sekedar seremoni saja, tapi ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dari baik dari masyarakat maupun kita pemerintah. Kelurahan Ciputat siap mendukung. Rasa syukur disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphne. Dirinya mengungkapkan selama ini masyarakat sangat mendukung berbagai kebijakan dan kegiatan yang dicanangkan pemerintah, diantaranya Green and Clean 2023. Melihat semangat warga, Benyamin mengaku semakin termotivasi untuk lebih konsisten dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat Tangerang Selatan. Luar biasa. Ternyata Tangsel mempunyai potensi yang luar biasa. Oke. Oh, selanjutnya Alvira dari Jepang Botangi. Oh, kayak nanti Belanda ya. Pondok Gede Bangla. Ini udah pro ini, Pak. Dari sebelumnya sudah kelihatan, kecamatan. Dalam gelaran Green and Clean 2023, Benyamin berpesan agar masyarakat Tangerang Selatan lebih kreatif dalam rangka memanfaatkan limbah. Di samping mempelajari dari berbagai sumber, Benyamin menyampaikan pihaknya juga akan terus mengedukasi masyarakat melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Warga selalu memberikan respon yang positif ya terhadap program-program pemerintah di bidang lingkungan hidup ini. Karena bukan hanya ini saja program kita, dan melihat seperti ini tentunya
kami ingin konsisten terus melaksanakan kegiatan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti itu. Saya berharap warga kreatif dalam rangka memanfaatkan limbah. Apa saja limbahnya. Dan saya kira itu bukan saja bisa dipelajari, nanti kami melalui Dinas Lingkungan Hidup bisa memberikan edukasi dan praktek-praktek di lapangan. Kita juga punya BRIN, kita juga punya berbagai perguruan tinggi. Kenapa tidak kita kolaborasikan nanti ke depan untuk membangun edukasi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dalam melalui pengelolaan sampah. Apresiasi terhadap semangat dan partisipasi masyarakat juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wahyunoto Lukman. Membersamai kegiatan roadshow di 3 titik kegiatan. Dirinya bersyukur roadshow dapat berjalan dengan lancar dan kondusif dengan partisipasi aktif seluruh unsur terkait. Selanjutnya dikatakan Wahyunoto, sama seperti kota-kota besar lainnya, Kota Tangerang Selatan juga memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup. Timbunan sampah 1.000 ton per hari tentu bukan hal yang mudah untuk ditangani. Namun dengan program Green and Clean dan didukung kreativitas serta inovasi masyarakat, dirinya optimis ikhtiar tersebut dapat mereduksi serta meminimalisir permasalahan sampah di Tangerang Selatan. Di samping kreativitas pengelolaan sampah, Wahyunoto menyampaikan bahwa gotong royong atau partisipasi masyarakat juga memiliki bobot nilai yang cukup tinggi pada Lomba Green and Clean 2023. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kami yang pertama apresiasi kepada para camat, lurah, ketua RT, ketua RW. Dari semua rangkaian roadshow di 3 titik lokasi semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan partisipasi masyarakat juga luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak terduga, improvisasi, inovasi-inovasi yang ditampilkan yang menunjukkan antusias warga. Mudah-mudahan nanti berjalannya Green and Clean juga sama semangatnya ketika mereka tampil dalam agenda kegiatan roadshow. Di Kota Tangerang Selatan sama seperti kota-kota besar lainnya, isu atau masalah pokok lingkungan hidup sampah. Di Kota Tangerang Selatan itu masalah sampah masih menjadi persoalan. Timbulan sampah 1.000 ton per hari. Nah, melalui kegiatan Green and Clean, kemudian ada partisipasi, ada inovasi dari warga-warga yang muncul, itu kita bina, kita berdayakan dan kita tingkatkan. Antara lain ada bank sampah baru yang memilah, kemudian sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi seperti plastik ya, sampah-sampah non-organik, ini melalui bank sampah. Kemudian ada juga yang didaur ulang menjadi tas, menjadi tikar, bahkan menjadi kostum-kostum yang menarik. Tadi bisa dilihat dalam kegiatan roadshow, dan mereka nanti dilombakan untuk terus meningkatkan semangatnya berinovasi. Sejak kita launching, kemudian kita beberapa kali sosialisasi, dan sekarang roadshow lagi juga untuk mengkampanyekan Green and Clean. Di lingkungan RT, RW yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan di kelurahan kecamatan masing-masing sudah ada perubahan-perubahan. Mereka semangat dan partisipasinya luar biasa. Karena bobot partisipasi yang ingin kita lihat, luar biasa partisipasinya. Program Green and Clean ini akan mampu mengkampanyekan kepedulian warga masyarakat kembali untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup, khususnya menangani sampah di hulu. Karena ketika sampah mampu ditangani di hulu, dikurangi, didaur ulang, nggak sampai ke hilir, kemudian di TPA kita juga nggak terlalu beban yang banyak. Jadi warga masyarakat masih bisa memilah sampah dan menjadi nilai tambah, memiliki sirkular ekonomi, bisa didaur ulang, bisa dijual. Mari kita sama-sama warga masyarakat dalam program Green and Clean, kita tidak hanya untuk melihat gelar juara, untuk meraih hadiah, tetapi yang paling utama kita kembali kepada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa kita, guyup bersama-sama, gotong royong dalam setiap kegiatan, khususnya kegiatan Green and Clean. Ketika kita bersama-sama bergotong royong, pasti semuanya menjadi ringan dan berhasil menangani persoalan lingkungan hidup. Pada kesempatan tersebut, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman berpesan kepada masyarakat untuk senantiasa menumbuhkan semangat kegotong royongan guna mensukseskan program Green and Clean serta menekan berbagai persoalan lingkungan di Tangerang Selatan.